Saya jadi mu'alaf baru 5 tahun, tapi saya sudah menerima demo dari mana-mana, Bu. Saya siap. Bahkan saya diancam, saya siap. Karena apa? Di dalam saya berdakwah, saya pernah ada orang datang ke tempat saya, dia mengatakan begini, Bu Ita, saya tidak setuju dengan dakwahnya Bu Ita. Saya tanya, kenapa? Dakwah mana yang tidak setuju, Pak? Dia katakan bahwa berani sekali Bu Ita mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Saya ngomong ke orang itu, Pak, kalau pingin tahu, pingin diskusi bahwa Yesus itu bukan Tuhan, mari masuk ke rumah saya, mari kita diskusi secara damai. Saya punya bukti 101 bukti di dalam Injil. Yesus sendiri yang mengatakan dirinya bukan Tuhan. Apa jawab dia? Saya tidak butuh diskusi dengan Bu Ita. Lihat saja Bu Ita, suatu saat pasti kejadian. Saya kaget. Oh, Anda mengancam saya? Maaf Pak, saya tidak pernah takut dengan ancaman terminal seperti itu. Saya katakan pada saudara, ketika saya sudah melangkah maju menjadi seorang Islam, saya tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Justru dengan ancaman ini aku lembengok, saya seru. Saya tidak pernah takut. Mungkin bisa saja dengan uang jenengan saya masuk sel. Bisa. Karena ada beberapa oknum polisi yang mungkin doyan duit. Bisa saya masuk sel. Tapi hikmah yang saya terima ketika hal itu terjadi, saya diberi waktu lebih banyak oleh Allah untuk saya lebih mendalami Al-Quran dan Alkitab di dalam sel. Atau kalau dengan dia tidak suka dengan saya, dia sewa orang untuk membunuh saya ditembak, dar, saya mati, insya Allah mati saya husnul khotimah. Allahumma amin. Dijemput oleh bidodoro-bidodoro surga. Bidadari kan wedok Bu, aku pengennya dipedok lanang kok. Itu Pak. Nah, saya tidak pernah takut. Kenapa? Di dalam saya berdakwah, saya sudah mengalami 2 hal buruk di dalam hidup saya. Pertama, saya harus cerai dengan suami saya. Kedua, saya menjadi hubungannya tidak baik dengan keluarga besar saya karena mereka kecewa. Kenapa dulu saya mengajak mereka masuk gereja, sekarang malah belok sendiri. Itu adalah peristiwa yang paling buruk di dalam hidup saya. Kepada Ustadzah Ibu Ita Maiga Fitri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadrata mutarami para alim ulama yang saya cintai, juga saya hormati, Bapak-bapak Kiai, pimpinan IKADI, Bapak Ustadz Abdurrahman yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji, jamaah IKADI Kediri yang saya hormati dan saya cintai, juga jamaah pendengar setia Andika FM yang saya cintai dan saya hormati. Segala nikmat karunia hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan agama kita dan memberi kita petunjuk untuk memberi jalan terbaik menuju surga. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini tanpa ada suatu halangan, suatu apapun. Salawat dan juga salam kita hunjukkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma amin. Saya keder di sini, Pak.
Ternyata jamaahnya banyak sekali, luar biasa. Saya bangga menjadi orang Islam kalau begini caranya, luar biasa. Di sini belum ada yang mengenal saya ini Pak, Bu, belum. Bolehkah saya memperkenalkan diri dulu? Karena katanya kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya ingin disayang, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya lahir procot dengan nama Ith Hansen. Karena karena orang tua saya, bapak saya namanya Lee Tiong Hwan dan mami saya namanya Sim Hyen Yo. Karena kakek saya namanya I Hong Po. Berarti terbukti bahwa saya keturunan orang Cina. Betul, tapi walaupun saya Cina di sini, mungkin ada teman Cina di sini juga. Kalau misalnya ada, saya bersyukur ada temannya. Tapi kalau tidak ada, saya tidak ingin dipandang sebelah mata. Karena katanya kan carilah ilmu sampai ke negeri Cina ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang Ibu nggak usah ke Cina, Cinanya sudah sampai di sini. Alhamdulillah. Itu. Dan karena saya bangga orang Cina masuk Islam, orang Islam masuk ke Indonesia saja yang membawa adalah orang Cina. Ma Cheng-ki yaitu Muhammad Cheng Ho itu kan orang Cina Bu. Bahkan ketika Muhammad Cheng Ho balik ke negeri Cina, digantikan generasi penerusnya Bun Sueho. Bun Sueho adalah Sunan Ampel. Oh, Sunan Ampel ternyata Cina Bu. Sunan Ampel punya 2 anak, Sunan Derajat sama Sunan Bonang. Bonang itu kan bahasa Indonesia, ya kan? Aslinya namanya Bun Ang, karena bapaknya namanya Bun Sueho. Nah, agama saya adalah mantan kafir. Mantan kafir. Saya bangga dengan sebutan mantan kafir, Pak, Bu. Karena apa? Saya mantan dari tim sukses gereja. Saya dulu menjadi umat Katolik, umat gereja. Saya tidak sekedar duduk sebagai umat, tapi saya tim sukses gereja. Bahkan dalam satu keluarga besar saya, yang masuk gereja duluan itu saya. Mami saya, papi saya, adik-adik saya itu baru masuk menjadi agama Katolik setelah saya masuk dan dibaptis menjadi orang Katolik. Tak ajak semua, sak konco-koncoku Bu. Saya tim sukses gereja dulu. Saya dulu benci sekali Pak, Bu, melihat orang Islam. Saya di sini ingin bercerita, kenapa kok saya bisa sampai hadir di sini di tengah Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa apa? Agama yang paling baik dan benar adalah agama Islam. Karena saya sudah survei, saya sudah meneliti. Saya dulu bencinya luar biasa dengan orang Islam, apalagi saya dilahirkan dalam keluarga Cina. Kalau pulang gereja ketemu dengan ibu-ibu kok jilbaban, saya itu ngomong sama teman saya, Bu, kedelok ki lho, WTS baris berbaris. WTS wanita tahan sumuk. Panas-panas jilbaban. Betul, saya benci sekali. Bagaimana saya tidak benci dengan orang Islam? Karena yang terdoktrin di dalam otak saya, Islam itu hanya agama yang seneng ribut dan ribet. Bagaimana tidak ribut dan ribet? Sekarang jawab bareng-bareng. Yang jawabannya beda dewe, selain dewe, mesti ora patek waras. Coba didengerin Bu, teman kanan dan kiri. Kalau jawabannya berbeda, pasti agak nggak beres. Pak, Bu, agama apa sekarang? Sing bola bali ribut kelangan sendal sepatu di tempat peribadatan. Agama apa? Islam. Nggak ada yang jawab agama Katolik atau Kristen. Wong sendal sepatu digawa dewe-dewe kok. Gimana? Agama apa sekarang Bu? Yang terdengar
sampai seluruh Indonesia pun tahu, hanya ada 2 organisasi besar nggak akor-akor, Bu. Agama apa? Islam. Yang NU ngonekke Muhammadiyah, ngomongnya Muhammadiyah memang Islam orang genah. Lah kenapa? Lah iya loh, salat tarawih setahun pisan kuwi kok mung 8 rakaat. Nanti yang Muhammadiyah ngonekke NU ngomongnya NU ki rapate Islam. Lah kok iso? Lah iya salat tarawih setahun pisan mosok surate pendek-pendek. Saya paling seneng kalau ketemu orang Islam model seperti ini, Bu. Langsung tak cedeki. Memang paling bener kaya aku, rasa sholat. Iya, Bu. Saya ngomong sama orang Islam, wong Islam, ngopo toh? Kowe kok milih agama kok rekoso-rekoso? Mbok milih agama ki sing seneng-seneng wae kaya aku mbiyen. Ra usah dadak sholat 1 hari 5 kali, tapi 5 hari 1 kali. Neng gereja seneng keplok-keplok, nyanyi-nyanyi, orang dadak jebles-jebles ke batuk. Dah. Saya ngomong gitu dulu, Bu, sama teman-teman saya. Ngapain? Neng gereja lo dandan ayu-ayu nganggo seksi-seksi, ora kenal satir. Dadi jagong lanang wedok bareng ya oleh. Penak toh? Nah, itu saya dulu betapa bencinya saya dengan orang Islam. Sampai suatu saat Allah memberikan dan menuntun saya kepada hidayah yang saya terima. Saya dituntun Allah kerja di lingkungan orang-orang Islam. Profesi saya itu dari Senin sampai Kamis adalah seorang pengacara atau advokat. Saya ngurusi di pengadilan orang cerai, orang rujuk, orang rebutan warisan, wong nyolong, wong korupsi, wong tukang ngapusi. Urusannya dengan saya di pengadilan setiap hari Senin sampai Kamis. Tapi katanya jadi orang Islam donya akhirat kudu imbang. Akhirnya Jumat sampai Minggu saya pakai untuk full ibadah. Ketika saya bekerja di lingkungan orang-orang Islam, visi dan misi saya adalah mengkristenkan teman-teman saya yang Islam. Betul itu. Saya masuk kantor tanda salib. Pulang dari kantor tanda salib lagi. Mau makan tanda salib. Selesai makan tanda salib, mau masuk ruang sidang pun saya tanda salib, karena itu adalah tanda kemenangan orang Kristen. Begitu saya melakukan hal itu, teman saya risih. Dia bilang, tak kandani kowe iki ngopo to ket mau kok ngusai laler wae. Saya marah, Bu. Lho iki kurang ajar, ora kenal tanda salib. Lalu teman saya bilang, tak omongi yo, agamamu ki salah, kok dipeloni. Saya semakin marah. Akhirnya apa yang saya katakan? Sing salah ki agamamu. Kok iso? Lah ya, agama Islam kuwi agama paling ora rasional. Lah kok iso? Lah sing ngentut silitmu kok sing mbok raupi raimu. Lalu teman saya bilang katanya, ya ora apa-apa, lah kowe nek mumet lunga dokter kok ya dokter milih kok nyuntik kok ya bokong. Neng kaya sirahe mari. Saya jengkel itu, Pak. Karena kejengkelan saya pergi ke toko buku, Bu. Di toko buku saya mencari pedomannya orang Islam. Apa? Al-Qur'an. Di sini Al-Qur'an semua, Bu. Alhamdulillah, Bapak juga Al-Qur'an, Pak. Alhamdulillah, bukan alkohol nih, Pak nih. Semoga tidak. Ketika saya membeli Al-Qur'an, kan kalau di toko buku yang gede itu kan Al-Qur'an dibungkus plastik, Bu. Saya pilih yang paling besar, saya pikir yang paling besar itu paling lengkap. Saya bawa pulang. Ketika di rumah saya buka. Begitu saya buka, saya gedek-gedek. Iki salah cetak.
cetakane salah. Lah wong tulisan kaya benang bundet cendol kreteng ini kok didol. Akhirnya saya kembali lagi ke toko buku. Begitu saya kembali ke toko buku, saya bilang, iki tulisan opo ngene iki aku ra mudeng. Saya ditukar Quran, tafsir dan terjemahan. Tidak ada cita-cita saya dengan membeli Al-Quran, tidak ada sedikit pun cita-cita saya untuk menjadi orang muslim. Tidak pingin-pingin, no aku dadi wong Islam. Wong kayaknya ribet banget jadi orang Islam. Tapi saya membeli Al-Quran, ambisi saya, visi saya membeli Al-Quran adalah untuk mencari kesalahan Al-Quran. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman saya yang Islam, Quranmu salah, rasa lunga masjid, lunga gereja wae. Tapi ternyata ketika saya mempelajari Quran dari depan ke belakang, saya nggak tahu kalau baca Quran harus dari belakang ke depan, Pak, ya kuali ora apa-apa lah. Tapi subhanallah, Bu, walaupun Quran dibolak-balik, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Saya jatuh cinta pada Al-Quran. Lalu di hadapan saya ada dua kitab, Bu, yaitu satu Al-Quran dan yang satu Alkitab. 33 tahun saya menjadi orang Nasrani, saya belum pernah meneliti isi dari Injil. Lalu tergelitik saya, lah Quran ki wis tak pelajari, ora ono sing salah. Saya akhirnya ingin sekali mempelajari, jangan-jangan sing salah Injil kuwi. Karena saya nggak pernah belajar, Bu. Akhirnya saya buka Injil. Ketika saya membuka Injil, saya kaget luar biasa. Karena apa? Saya mendapati sebuah ayat di dalam Injil, di dalam Imamat 11 tertulis, haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belah lain, bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Saya kaget, tak walik meneh, loh, iki Injil, ini Alkitab isinya. Saya baca lagi, ternyata memang orang gereja itu haram makan babi. Saya mereview lah, aku kalau misa diajak romoku dulu, pastor, karena saya ada putra-putri altar yang melayani romo di mimbar. Itu saya setelah misa di Sendang sono, pulang itu saya dihampirke di warung, ditukokke tongseng kiri. Tak omong Ibu, ya orang Cina bilang hauce sencintanya, hauce enak, Bu, karena saya belum tahu ayat ini. Ternyata ini tidak boleh, ini diharamkan. Bukan Alkitabnya yang salah, tapi menurut saya penerapannya yang tidak pas. Akhirnya saya buka lagi tentang Injil. Saya jadi nafsu bukanya, karena saya ingin jadi pinter. Ketika saya membuka Injil, akhirnya saya menemukan sebuah ayat di dalam Alkitab juga. Di dalam Korintus tertulis, hai wanita, kenakanlah tudung pada kepalamu, jika tidak botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya? Ayat berikutnya tertulis, seorang wanita yang berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya sama dengan menghina dirinya sendiri. Itu berarti wanita harus berjilbab. Tapi tak survei di gereja yang jilbaban kok mung suster. Saya dalam hati apa surgane ku mung meh dipek suster. Zaman saya di gereja, saya pakai baju model bupati, Pak. Cina kok mulus, buka paha tinggi-tinggi. Model baju kemeja segwilda memperlihatkan sekitar wilayah dada. Puting beliung kelihatan sedikit. Lah
Lah saya ini kan orang Cina. Kalau muter-muter lari pagi di alun-alun, model pakaian saya pakai celana model SMS kok Pak. Selangkangan metu sidik. Itu gaya busana saya dulu, nggak berukut-berukut begini Pak. Itu. Dan ternyata ini ayatnya diatur bahwa seorang wanita harus menutup auratnya. Saya kaget luar biasa. Saya jadi merasa digobloki ya. Saya buka Injil lagi. Ada pesan untuk bapak-bapak Bu. Dikatakan di dalam Kejadian, hai laki-laki, sunatkanlah daging kulupmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau. Allah yang ngomong. Artinya lelaki itu wajib untuk bersunat Pak. Sunatkanlah daging kulupmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau. Berarti wong lanang kan kudu sunat. Karena sunat selain untuk keindahan, karena sekarang untuk keindahan juga Pak, modelnya beda-beda. Keindahan, kesehatan, juga untuk kenikmatan. Nggih mboten ibu-ibu? Bapak ujung jawab, sing ngrasake nikmat ibu-ibu. Nah ibu sing mboten jawab nikmat, niku biasanya bapaknya dereng sunat. Mangke langsung disunatke Bu. Rasanya beda, lebih maknyos yang sunat, lebih mantep yang sunat. Kok Bu Ustazahnya bisa tahu? Aku wis jajal. Saya pernah sama yang sunat, pernah sama yang belum sunat Pak. Loh ini bukan porno, nanti saya cerita, ini pengalaman hidup. Akhirnya saya kapok jadi orang Katolik. Saya cari seorang kiai di Yogyakarta. Saya belajar di Pondok Hawariun Yogyakarta tentang perbandingan agama dan kristologi di sana. Saya semakin yakin, semakin mantap bahwa Islam adalah agama yang paling baik dan benar. Kalau ada dalil yang mengatakan semua agama baik, saya setuju. Tidak ada agama yang jelek, semua agama baik saya setuju. Saya tidak menjelek-jelekan agama saya yang dulu. Agama saya yang dulu baik. Saya setuju semua agama baik. Tapi maaf, saya tidak setuju dengan dalil yang mengatakan semua agama benar. Karena bagi saya agama yang paling baik dan benar hanya agama Islam. Itu. Dengan pernyataan saya seperti ini, saya akhirnya ngomong kepada kiai saya, Pak, saya pingin banget, saya sudah mantap jadi orang Islam. Lalu Pak Kiai bilang, oke Bu Ita, sekarang juga Bu Ita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bilang, saya nggak mau Pak. Kok nggak mau, kenapa? Pak, papi saya Cina, mami saya Cina, adik-adik saya Cina, suami saya Cina, otomatis anakku Cina kabeh. Nek anakku Jawa kan aku selingkuh berarti. Semua Cina, nggak ada yang satupun orang Islam. Kalau sampai mereka tahu bahwa saya ini masuk dan mengucapkan syahadat, aku iso dijengkangke Pak. Lah nek mau dijengkangke, sing paling susah nek dicoret dari daftar warisan Bu. Awal bapak mbokku sogeh. Saya takut luar biasa Pak. Akhirnya apa? Saya ngomong pada kiai saya, Pak, saya pingin berislam karena ini adalah peristiwa penting di dalam hidup saya. Saya tidak mau gagal dalam mengucapkan syahadat dan menjadi orang Islam. Saya ingin diislamkan di Masjid Istiqlal Jakarta. Akhirnya oke, saya persiapkan di sana. Di sana saya punya teman namanya Kolonel Maksmur Dwi Purnomo. Dia mempersiapkan segala sesuatunya di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan saya memilih hari tanggal 20 Desember tahun 2008. Wah, baru 5 tahun saya jadi orang Islam. Tapi saya sudah memberanikan diri pegang mic Bu.
Ibu berapa tahun jadi orang Islam? Sudah pernah pegang mic? Minta ajarin Bapak. Ketika saya yakin berislam, saya memilih tanggal 20 Desember. Karena apa saya memilih bulan Desember, Bu? Karena saya takut diajak ke gereja. Karena di bulan Desember ada apa, Bu? Pinter, ada hari Natal, Pak. Di bulan Desember ada hari Natal. Kalau hari Natal itu tanggalnya tanggal berapa, Bu? 25. Kalau 1 Muharram kemarin tanggal berapa ya, Bu? Enggak tahu, Pak. Itulah wajah-wajah Islam. Kita lebih mengenal budaya mereka daripada budaya kita sendiri, Bu. Saya takut diajak Natalan. Saya pilih 20 Desember 2008 dengan alasan ketemu klien di Jakarta. Dari Yogyakarta menuju Jakarta, saya membawa 1 orang saksi pensahadatan saya. Di tengah perjalanannya, saksi saya ini ngomong kepada saya, tak kandani, kowe siap-siap tisu apa sapu tangan. Saya tanya, buat apa? Loh, engko kowe nek ngucap syahadat ki kowe nangis. Saya bilang, belgedes. Lah aku ini wanita perkasa, aku ditempelin bojoran nangis kok, bales tempelin gelem kok. Enggak mungkin cuma ngucap 2 kalimat syahadat aku nangis. Enggak percaya saya. Tapi subhanallah, Bu, ketika saya masuk ke Masjid Istiqlal, ketemu dengan takmir masjidnya, saya baru ngucap la ilaha illallah, saya sudah nangis, mimpi-mimpi beker-beker 15 menit lamanya, Bu. Sampai takmirnya bilang, udah Bu Ita, selesaikan dulu nangisnya, nanti saya tak kembali setelah pesan-pesan berikut. Karena saya kayak orang gila, nangisnya beker-beker, Bu. Saya nggak bisa acting, Bu, tapi inilah ungkapan yang ada di dalam hati, lubuk hati saya yang terdalam. Dan ketika saya sudah selesai menangis, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan baik. Dan akhirnya saya diberi surat keterangan memeluk agama Islam. Dan ini bukti pengislaman saya. Di sini saya bukan penyelundup. Ini bukti Islam saya luar dalam, dikeluarkan oleh Masjid Istiqlal Jakarta tanggal 20 Desember 2008. Mungkin bukti pengislaman saya lebih lengkap daripada Bapak dan Ibu di sini. Itu. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya merasa ada sesuatu yang sejuk sekali masuk di dalam lubuk hati saya. Saya tersungkur, saya bertobat karena saya mengingat dosa-dosa saya yang dulu. Berapa puluh orang sudah saya masukkan ke dalam gereja. Saya menyesal sekali. Dan sejak itu memang saya bernadar, Pak, Bu, bahwa saya hidup atau mati, saya akan terus menyampaikan bahwa inilah Islam. Islam itu indah, dan saya akan membongkar dogma-dogma gereja yang saya terima. Saya bernadar saat di Masjid Istiqlal. Saya itu ngisi pengajian di Purbalingga, di Jakarta, ini di Kediri, besok di Bekasi. Alhamdulillah, Bu, saya tidak pernah mau menerima bisaroh. Karena bagi saya itu bukan makomnya. Ini hanya ilmu yang saya miliki. Saya nggak pernah mau menerima uang. Ini pernah dibantah oleh seorang kiai, berarti Bu Ita ini menghalangi orang bersedekah. Oh enggak, saya menerima. Monggo siapa yang mau bersedekah. Di rumah saya itu membina 59 orang mualaf, baik dari gereja Katolik, dari orang Cina yang terbuang dari keluarganya. Saya tampung, saya bina untuk belajar sholat bersama, belajar Iqra bersama. Alhamdulillah mereka senang. Dan monggo sodako dengan mereka boleh saya terima. Mau sodako mukenah boleh, sajadah boleh, Iqra boleh, gula teh ya tak tompo, gitu. Saya malah
kemarin ditanya sama jamaah, Bu, lah pisarohnya gimana? Aduh, saya nggak usah dikasih pisaroh, saya beliin kursi plastik aja 1. Karena apa? Di tempat saya setiap malam Rebo Legi, saya itu menggelar pengajian yang dihadiri kurang lebih 700 orang. Karena saya hanya ingin ngayomi mualaf-mualaf loh. Jangan khawatir, teman kita banyak. Nah itu biasanya saya kan selalu sewa kursi. Lah padahal kas mualaf ini nggak ada, karena saya tidak pernah menarik uang dari mualaf-mualaf. Niat saya menyenangkan mereka, Bu. Dan saya kekurangan kursi, saya minta 1 kursi aja. Nek sak jamaah setiap ngisi sak kursi kan lumayan. Ya. Dan ini untuk sedekah dan bermanfaat, setiap sebulan sekali selapan dipakai. Dan alhamdulillah. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak, Bu, saya bernada seperti itu dan saya yakin bahwa diri saya sekarang sudah menjadi orang Islam. Ketika saya menjadi orang Islam, saya tahu hak dan kewajiban orang Islam. Ketika saya menjadi orang Islam, kewajiban saya sebagai orang Islam adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Saya jadi orang Islam, modalnya itu cuma punya 2 doa, Bu. 1 syahadat, 2 Al-Fatihah. Lainnya saya belum kenal. Kalau gaya sholat, saya tahu. Gaya sholat ada berapa, Bu? Nggak tahu, Bu? Nah, Ibu seprono-seprene dadi wong Islam sing diteliti apa? Sing diteliti dompete bapak toh, Bu? Dompete bapak hilang 10.000, ngamuk. Kayak sapa Pak mau jajal deling-eling kayak sapa? Rondong di sing mbok parani. Gaya sholat orang ngerti. Terangan nggak, Bu? Gaya sholat ada 5. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri adalah lambang taat. Tiru malaikat, diperintah rawani debat. Ini gaya sholat yang pertama. Ketika tangan kita mengucapkan Allahu Akbar, kita berserah kepada Allah yang maha besar. Kalau Allah itu besar, berarti awake dhewe cilik. Makanya wong Islam nek sholat kuwi ora entuk sombong, senajan rukuke anyar, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu cok pamer kok, Pak. Rukuke anyar, le sholat mobat mabit ra karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Men kancane ngerti nek rukuku anyar. Niku mboten sah, Ibu. Itu, Bu. Itu gaya sholat yang pertama. Ketika kita Allahu Akbar, sedekap ini kita belajar jadi mayit, Bu. Nek mayit niku tenang apa kecil-kecil, Bu? Tenang. Berarti nek jenengan mung Allahu Akbar, sedekap ana tamu totok-totok assalamualaikum, rasah dadak dijawab waalaikumsalam, kula nembe salat tenggorien. Mboten sah, Bu. Nengke wae jarno bae. Ini. Itu gaya sholat yang pertama. Gaya sholat yang kedua adalah apa, Bu? Rukuk. Rukuk adalah lambang menghormat. Karena awake dhewe rumangsa wis dikei nikmat, kedep, ambegan, ngentut, angop, Bu, ora bayar ning kelurahan. Kita hanya dimohon untuk menghormat karo sing maringi nikmat. Mosok kalah karo kewan. Sapi bar dipakani jenengan nak krungun meng wah. Niku mboten, Bu. Alhamdulillah. Loh, jenengan kali sapi. Halo? Entok jenengan krungun. Ya, mboten, Bu. Dia bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jenengan kalah karo entok. Tawan ngene nika zikir, Bu. Allah 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 Allah. Mboten percaya cekel cek templek iki. Mangke tak jenengan, ya Allah. Allah, Bu. Niku. Kita jangan sampai kalah dengan binatang, Bu. Kita manusia ini diciptakan paling sempurna daripada makhluk yang lain. Gaya sholat yang ketiga adalah sujud. Sujud adalah lambang mohon ampun. Kenapa kok batok sing
Jebles ke kok duduk sikut apa bokong. Karena provinsi dosa yang terbesar manusia berawal dari sini, Bu. Utak nyolong, utak ngapusi, utak rasan-rasan, utak ngerebut bojone tanggane, Pak. Iki mesti teko kene. Ya kan? Makanya kita mohon ampun, apa nek utak rasan-rasan ibu-ibu. Pengajian ngene cok ana sing rasan-rasan, Pak. Sebelah nyenggol, delok ki lho, cincine Siti anyar meneh kuwi lho, cincine Siti. Sebelah meneh jawil, lah iya utang karo sedulurku ki urung bayar lho. Kok cincin wis ganti-ganti wae. Sebelah meneh jawil, halah kuwi mesti udu imitasi. Udu emas kuwi imitasi aku weruh le tuku. Ibu-ibu, Pak. Ya karena keturunan Hawa, Pak. Nek bapak Adam mas karo wong lanang kadang, Bu. Wong lanang ki meneng salah muni ya salah kok, Bu. Nggih mboten? Jajal wong lanang bali pengajian, Bu. Bali pengajian kewengen, totok-totok. Bu, bukai pintu, Bu. Bojomu bali ki lho, Bu, bukai pintu. Begitu dibukai pintu, ibu yang bukai pintu, neng karo japat, Pak. Langsung lanangane disemprot. Dasar wong lanang ra perasaan, ora seneng kowe nek bojone merem. Hah? Minggat kowe kono. Loh. Masya Allah, Bu. Wong lanang ya meneng wong Adam. Saya meneh bali pengajian, kewengen wedi nggawa kunci dhewe. Tekan ngarep omah, sandal japet dicangking, sarung dicencing. Buka pintu ceklek, wes alon-alon banget, dilala. Ibu dereng sare. Begitu buka ceklek, astagfirullahaladzim, Mbak. Jenengan niku lho, mlebu omahe dhewe kok kaya maling. Bapak, ya meneng Bu wong Adam. Melas karo wong lanang kadang. Disentak-sentak terus malah survei membuktikan rondo karo duda kuwi luwih akeh. Rondo, bapake lemes dicelatu terus ya suwi-suwi mati. Pak, nek jenengan dilalah nasib elek entuk bojo sing kaya ngono kuwi ya modele pun Pak mboten sah dijotosi mangke ndak ketemu kula teng pengadilan. Dizikiri mawon mangke mati-mati karepe dhewe, Pak. Soale sing jenenge wong wedok kuwi nek ngamuk tambah di sauri kuwi kaya gudeg digaruk. Tambah ombo, tambah ombo, tambah ombo. Dinengke mawon mangke rak meneng dhewe kentekan kata-kata. Pun niku kuncine. Wong saya pernah kok, Pak. Saya itu pernah marah sama suami saya. Bojoku ya meneng wae. Sosok kesal dhewe. Begitu kesel kan ketika kita marah itu otak bekerja dan jadi sepaneng akhirnya pusing. Begitu pusing aku yang ngelendot bojoku. Pi, mbak aku tolong lho Pi dipijeti aku mumet banget. Apa yang terjadi? Suamiku tuh mijetnya nggak sini Bu, tapi sini. Saya bingung, lho wong sing mumet kene kok sing mbok pijet kene iki piye? Lho, kowe kan sedina ngene to. Iki sarape kesel munggah nih. Masya Allah. Nurutane pol nek wong lanang Ibu, melas Bu. Wong memang wanita diciptakan untuk menang-menangan Bu. Coba 5 jari sing nggo ngalem paling apik iki jempol. Jempol namanya apa Bu? Ibu jari, bapak jari ra ono ya meneng. Ya betul. Gedong adanya gedong wanita, gedong bapak enggak ada, ya meneng bapak. Ora apa-apa. Ya. Lagu kasih ibu, kasih bapak ora ono, ya ora apa-apa. Bapak yuk kebagiane napa Bu? Bapak pocong. Ya lho, mesakno lho bapak. Bapak walah dadi wong wedok kok nekat, wis dikeki rok wae sing nganggo katok. Kan ketok nek ora gelem kalah wong wedok. Itu Bu. Jadi atas dosa-dosa kita ini kita mohon ampun dengan bersujud Bu. Gaya sholat yang keempat adalah duduk. Duduk adalah lambang mohon berkah, minta rezeki karo Gusti Allah. Tapi Bu, catatan penting, Allah tidak selalu menuruti keinginan kita, tapi Allah selalu memenuhi kebutuhan kita. Subhanallah.
Karena cinta itu tidak selalu menuruti. Nggih mboten, Bu? Ibu gadah putra? Gadah. Kira-kira ibu sayang nggak dengan anaknya ibu? Sayang banget. Orang ana wae diutang-utangke di anak-anake, ben anake seneng, nggih mboten? Bu, kalau ibu punya anak umur 7 tahun kok njaluk motor fiction, kira-kira ditumbaske mboten, Bu? Enggak. Kok enggak dituruti kenapa, Bu? Katanya sayang, Bu. Karena ibu tahu bahwa anakku belum mampu pakai motor besar. Gitu? Nek tak turuti kowe malah mati. Tabrak truk. Gimana? Takut kehilangan anak. Demikian juga Bu. Jenengan kok sholat, dongone sholat kok pingin sugih, ning kok pancet melarat kowe. Apa Gusti Allah ki nguntalke rezeki iki salah alamat apa ya? Gitu. Mboten, Bu. Sebenarnya Allah tuh ingin ngomong kepada kita semua, kowe tak kei melarat, neng kowe iki sehat, kudune kowe iso matur alhamdulillah. Kowe iki nek tak kei sugih, kowe iki durung kuat. Engko nek kowe tak kei sugih, apa-apa dituku, apa-apa dipangan, malah mencret. Nek mencret, bendina mencret, ora rampung-rampung lima mencret, akhirnya kowe mati, kentekan cairan. Amalmu durung cukup. Ini, Bu, rahasia ilahi. Allah selalu memenuhi kebutuhan kita walaupun tidak selalu menuruti keinginan kita. Dan ini sudah saya alami. Gaya salat yang kelima adalah salam. Salam adalah lambang kemasyarakatan. Ketika kita diberi rezeki, kita harus melihat kanan dan kiri kita, Bu. Jangan sampai ada saudara kita non muslim yang justru ngopeni kancane dhewe wong muslim, Bu. Itu saya pelakunya dulu. Biar modalku main supermi, indomie, pakaian bekas, obat-obatan gratis, biaya pendidikan gratis. Teko ning gone wong Islam. Tak kei, tak bayari sekolah, sesuk kowe lunga gereja. Gelem ora? Gelem. Ngicrik wong Islam do lunga gereja kabeh. Ini. Mari kita sebagai muslim rapatkan barisan untuk menengok kanan dan kiri kita, siapa saudara Islam kita yang masih kekurangan. Mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Karena sedekah ini bisa untuk memperpanjang umur, Bu, ternyata. Contoh yang paling sederhana, Bu. Ibu punya ayam 2, siji ngendokan, siji ora tahu ngendok. Lebaran tiba, kira-kira sing dibelah sing ngendokan napa sing mboten? Semboten, gitu, podo. Malaikat Israel meh nyekel nyawane Mbah Tumini, cek dipenging karo Gusti. Malaikat aja wong kuwi. Kuwi lomo, kuwi engko ndak masjid ora dadi-dadi, musala ora dadi-dadi, wong kuwi sregep sedekah. Aja sing kuwi kae lho sing ora tau sedekah, cekelen. Sing ora sedekah mlayu ning dipleter karo malaikat, kecekel, sembelih. Kapok. Sedekah ini untuk memperpanjang umur, Bu. Saya punya cerita. Saya itu hanya pegang duit 260.000 rupiah, Bu. Saya punya 3 orang anak. Ketika saya menjadi seorang janda, saya bingung. Waduh, saya punya 3 orang anak dengan 2 pembantu, saya cuma tinggal pegang 260.000. Apa yang harus saya lakukan dengan uang 260.000 ini? Saya tanya anak-anak saya satu persatu. Ternyata dari 3 orang anak, yang jawabannya paling mengena di dalam hati saya adalah yang paling kecil, yang TK. Dia katakan gini, "Mah, kasihin orang aja, Mah. Jadi kalau kita butuh apa-apa kan kita bisa dikasih orang." Jawaban sangat simpel, Bu. Tapi akhirnya saya kembali berpikir, iya ya, dikasih ke orang itu artinya disodakohke, supaya kita mendapat berlipat ganda. Langsung saya mengajak 3 orang anak saya pergi ke panti asuhan, 250.000 saya sumbangkan ke sana. Saya cuma tinggal pegang 10.000 untuk sarapan besok pagi. Saya nggak mikir besok mau makan apa, saya nggak kepikir, Bu. 250 saya kasih panti. Luar biasa. Setelah saya selesai makan sarapan pagi, ada orang datang ke rumah saya, culuk.
nangis-nangis, Bu Ita, saya dicerai sama suami, tapi saya nggak mau cerai sama suami saya masih cinta sekali. Udah, suami saya mau nikah lagi nggak apa-apa, yang penting saya nggak dicerai. Tolong Bu Ita, saya dibantu. Oke Bu, bikin surat kuasa ke saya. Udah, saya mau bayar berapa aja sama Bu Ita, yang penting saya nggak jadi cerai. Oke, deal. 10 juta gimana Bu? Saya tahu orang kaya ini. 10 juta gimana Bu? Ya nggak apa-apa, tapi saya baru bawa 5 juta Bu Ita. Nanti yang 5 juta siang saya antar. Subhanallah, Allah memberi gantinya 250.000 diganti 10 juta Bu. Alhamdulillah. Ini pengalaman saya. Ketika saya menjadi orang Islam, modal saya cuma 2 doa, gaya sholat saya tahu. Apa yang saya lakukan Bu? Saya cari imam di masjid, tapi ternyata masjid tidak seperti gereja. Kalau di gereja 24 jam romo pastor ada di gereja. Cari sewaktu-waktu pasti ada. Begitu saya mau sholat asar, saya ketinggalan makmum. Tengok kosong, masjidnya melompong, nggak ada imam, nggak ada siapapun juga. Padahal waktu asar sudah hampir habis. Saya bingung, saya langsung berwudu. Habis wudu, saya cari imam nggak ada. Wes, pokoknya niatnya aku sholat. Apa yang saya lakukan? Allahu Akbar, syahadat. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, syahadat meneh. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Tekan salam, isi sholatku syahadat karo Al-Fatihah. Wong saya belum bisa. Tapi alhamdulillah Bu, saya yakin sekali sama malaikat saya sudah ditulis sholat. Karena bonus pengikut Nabi Muhammad, punya niat baik kok belum bisa kesampaian, insya Allah sudah ditulis baik. Jenengan duwe niat munggah kaji, neng duit turun ngumpul-ngumpul, neng wes niat banget Bu, insya Allah sama malaikat sudah dicatat kaji pisan. Allahumma amin. Itu Bu. Begitu saya pulang, saya belajar sholat dengan baik, saya sudah pintar sholat Pak. Begitu adzan berkumandang, saya masuk kamar mandi, wudu, masuk kamar tak kunci. Ceklek. Kok dikunci? Wedi bojoku karo anakku ngerti. Karena saya masih takut. Akhirnya kegiatan saya ini diamati oleh suami saya. Iki anggar masjid bengok-bengok, bojoku iki kok mesti mlebu kamar iki ngopo? Bayangkan Bu, suami saya itu beratnya 110 kg. Kuat toh? Makanya Pak, hati-hati dengan ibu-ibu. Ibu ini kuat nggawa barang abot. Jadi hati-hati. Begitu dia penasaran, dia manjat kursi, ngintip di jendela. Saya lagi sholat, langsung dia bengok. Oh mah Cino gemblong. Aku sholat dia mau gemblong Pak. Jaja. Saya sudah duk. Saya keluar dari kamar, saya sudah persiapan ini bakal mesti diseneni. Betul. Begitu saya keluar dari kamar, bojoku langsung jagong, tak kandani kowe. Saya dulu aku mbiyen urung dadi Islam wani kowe ngomong ngono tak sampluk kowe. Tapi wong saiki aku wis dadi Islam, di Islam diajarkan bahwa kita sebagai wanita itu harus patuh, harus bakti kepada suami. Ini penting di dalam Islam. Aku nggak berani, aku harus patuh karena engkau masih suamiku di sini. Saya duduk. Akhirnya suami saya bilang, mah, tak kandani ya. Kowe kuwi sarjana, mawi kowe ki S2 lho. Kok kowe gelem-geleme digobloki wong SD Impres ora tamat. Kiaimu kae SD Impres ora tamat tak omongi. Kok kowe gelem-geleme nurut karo SD Impres ora tamat. Lah piye Pak, kepiye? Loh, ngapain? Kamu itu seorang sarjana, kamu tahu bahwa bumi itu bulat. Ngapa kowe ndadak salat madhep kiblat? Wong bumi bulat tak Tuhan ning ndi wae ketemu wong muter-muter ya meng ning kono. Kalau ibu bapak dapat pertanyaan gini ya bingung. Untung saya sudah pintar Pak. Ketika saya dapat pertanyaan seperti ini, saya langsung tidak
berbicara tentang Al-Quran, karena suami saya tidak percaya dengan Al-Quran, percayanya kepada Alkitab. Saya bilang, Pak, sing ngongkon aku sholat madhep kiblat itu adalah Alkitab. Di dalam Alkitab tertulis dengan jelas, di situ dikatakan, sujud dan berdoalah kepadaku sesuai dengan arah baitku yang kudus. Berarti ada arahnya. Bahkan pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa di Yerusalem, Masjidil Aqsa dulu ya Pak, pindah ke Mekah, itu pun diatur di dalam Injil. Yerusalem, Yerusalem, engkau akan ditinggalkan oleh anak-anakmu dan rumahmu ini akan menjadi sunyi. Pindah ke Mekah, diatur pemindahan di dalam Injil. Luar biasa. Lalu suami saya kaget, loh kok wis pinter. Lalu suami saya bilang, loh mah, omongmu mbiyen wong Islam ki wong goblok. Piye ora goblok? Lah wong sing ngentut silite kok sik diraupi raine. Lah kok kowe saiki malah pancet ketularan goblok. Saya waduh senjata makan tuan nih. Akhirnya saya menjawab dari segi Alkitab, Pak. Pak, aku wudhu. Itu yang mengajarkan aku wudhu dan bagaimana cara wudhu itu ada di dalam Injil. Di Injil dikatakan, basuhlah dulu tangan, kaki, dan mukamu jika engkau hendak sujud dan berdoa kepadaku. Loh, orang nokon basuh silit, Pak. Tangan, kaki, dan muka seperti saudara-saudara saya orang Islam. Suami saya marah, panggil anak-anak saya. Sini semua. 3 orang anak saya cewek dipanggil. Lihat, mamahmu ini lagi gila. Dia lagi kesurupan setan. Kamu jangan pada ikut-ikutan. Luar biasa, Pak. Protes anak saya yang barep. Dia bilang, Mama, aku tidak suka ya Mama masuk jadi orang Islam. Saya tanya, kenapa? Mama kan tahu Islam itu agama jahat. Loh, kok kamu tahu kalau Islam agamanya orang jahat? Mama nggak tahu yang ngebomin gereja itu semua orang Islam. Ya benar, betul. Mama tahu Syekh Puji yang suka kawin sama anak kecil itu juga orang Islam, mah. Aku nggak mau Mama jadi ketularan jahat, katanya. Begitu. Akhirnya saya bilang, oh, memang betul. Islam di Indonesia seperti itu wajahnya. Tapi coba kita survei ke luar negeri. Di Meksiko sana gembong obat bius disurvei tidak ada satupun orang Islamnya. Di Filipina orang-orang goblok disurvei nggak ada satu orang Islamnya. Di Thailand banyak pelacur jalanan disurvei juga tidak ada orang Islamnya. Di Indonesia rata-rata pembantu agama Islam. Tapi bagaimana di Mesir 100% majikan orang Islam. Mikir anak saya. Lalu tanya dia, Mah, lah itu ngapain orang Islam? Kok orang Islam kalau ke masjid pakai copot sandal sama sepatu segala? Saya bilang, yang nyuruh orang Islam itu copot sepatu sandal kalau mau masjid itu ada dan diatur di dalam Alkitab. Dikatakan oleh Yesus. Yesus sendiri ngomong, jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu. Ini ada di dalam Injil. Makanya saya kapok jadi wong Katolik, Pak. Ternyata Yesus yang menyuruh. Akhirnya anak saya berpikir betul juga. Lalu saya tanya pada anak saya, kamu panggil Yesus siapa? Tuhan. Emang kamu tahu kalau Yesus itu Tuhan? Ya jelas mah, Yesus itu anak Allah. Jadi Yesus itu Tuhan. Loh, kok bisa?
Kamu tahu di dalam Injil Yesus marah disebut Tuhan. Dikatakan oleh Yesus, pada akhir zaman banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah berbuat demi namamu, mengusir setan juga aku demi namamu, bahkan aku menyembuhkan orang juga demi namamu. Tapi aku, Yesus ini yang ngomong, Pak, tapi aku akan mengatakan kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, enyahlah kau, hai si pembuat kejahatan. Yesus marah dianggap Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes, Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Yesus katakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal hanya engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus sebagai utusannya. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah, bukan Tuhan. Tapi kenapa Yesus disebut Tuhan? Yesus disebut Tuhan baru pada tahun 325 Masehi. Sebelumnya Yesus belum dianggap Tuhan. Ini adalah kepentingan dan sejarah Romawi. Kapan-kapan saya terangkan, kalau diundang lagi. Itu anak saya bingung. Lalu apa yang terjadi? Suami saya telepon mami saya. Telepon mami saya, Mi, Ita tuh sekarang sudah nggak jadi pengikutnya Yesus, saya malah jadi pengikutnya Muhammad. Saya ditelepon oleh mami saya, Pak, pulang. Saya deg-degan, wah alamat lain untuk warisan. Begitu saya pulang, mami saya ngomong, nama saya Idiansen, mami saya panggil saya Ii. Mami dengar kamu ini sudah jadi orang Islam. Saya cuma cengar-cengir wedi lah untuk warisan kok. Lalu mami saya ngomong lagi, oh ya, nek kowe dadi wong Islam, kuwi padha wae mopok tai wong tuamu lho. Saya masih bingung, kok Islam dipodoki karo tai ya? Saya bingung, Pak. Ketika mami saya ngomong, kalau kamu jadi orang Islam, mami ramen lunga gereja meneh. Saya langsung, yes, bener Mi, aku udah jadi Islam. Mami nggak usah ke gereja lagi. Mending ora gereja, ora masjid, ora kerja, rantu duit. Mami saya langsung malah gendeng. Kowe iki tak sekolah ke dhuwur-dhuwur ora kuat apa piye kok ya dadi jeglek. Betul, Pak. Akhirnya mami saya panggil Romo dari Wamena. Diskusi dengan saya sampai 2:30 pagi. Saya berdiskusi dengan Romo, loh, ini kebenarannya mau makan babi nggak boleh, wong wedok kudu kerudungan. Kenapa kok Romo makan babi? Dan kenapa Romo kok juga nggak sunat? Ini diatur ini mau. Apa kata Romo? Romo katakan itu kan perjanjian lama. Sekarang kita hidup di perjanjian baru. Saya ngomong, loh, tapi kita lihat di perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ada tertulis, Allah sendiri yang ngomong bahwa aku tidak akan mengubah hukumku dalam 1 kuota pun sebelum langit itu runtuh. Harusnya kan mau perjanjian lama baru atau modern, hukum tidak boleh berubah karena langit belum pernah runtuh. Dan saya ngomong kepada Romo, dah gini aja Mo, nggak usah berdebat. Saya besok pagi ke gereja lagi Mo. Asalkan Romo bisa menemukan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu agamanya Katolik. Wes, besok aku lunga gereja meneh. Sampai foto petek gak ketemu. Betul, Pak. Tapi saya bilang pada Romo, Mo, saya bisa menunjukkan bahwa Yesus itu agamanya Islam. Di dalam Markus dikatakan ketika di antara para muridnya, Yesus memimpin doa dengan Yesus maju sedikit di antara murid-muridnya dan merebahkan tubuhnya ke tanah. Artinya Yesus maju sedikit di antara murid-muridnya kan jadi imam. Dan merebahkan tubuhnya ke tanah artinya sholat sujud. Itu. Makanya saya jadi kapok jadi orang Katolik. Ternyata Yesusku Islam, Bu. Makanya saya membahas tentang "17 alasan menjadi pengikut Yesus yang setia harus berislam." Karena ternyata Yesusku Islam.
Saya jadi mu'alaf baru 5 tahun, tapi saya sudah menerima demo dari mana-mana, Bu. Saya siap. Bahkan saya diancam, saya siap. Karena apa? Di dalam saya berdakwah, saya pernah ada orang datang ke tempat saya, dia mengatakan begini, Bu Ita, saya tidak setuju dengan dakwahnya Bu Ita. Saya tanya, kenapa? Dakwah mana yang tidak setuju, Pak? Dia katakan bahwa berani sekali Bu Ita mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Saya ngomong ke orang itu, Pak, kalau pingin tahu, pingin diskusi bahwa Yesus itu bukan Tuhan, mari masuk ke rumah saya, mari kita diskusi secara damai. Saya punya bukti 101 bukti di dalam Injil. Yesus sendiri yang mengatakan dirinya bukan Tuhan. Apa jawab dia? Saya tidak butuh diskusi dengan Bu Ita. Lihat saja Bu Ita, suatu saat pasti kejadian. Saya kaget. Oh, Anda mengancam saya? Maaf Pak, saya tidak pernah takut dengan ancaman terminal seperti itu. Saya katakan pada saudara, ketika saya sudah melangkah maju menjadi seorang Islam, saya tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Justru dengan ancaman ini aku lembengok, saya seru. Saya tidak pernah takut. Mungkin bisa saja dengan uang jenengan saya masuk sel. Bisa. Karena ada beberapa oknum polisi yang mungkin doyan duit. Bisa saya masuk sel. Tapi hikmah yang saya terima ketika hal itu terjadi, saya diberi waktu lebih banyak oleh Allah untuk saya lebih mendalami Al-Quran dan Alkitab di dalam sel. Atau kalau dengan dia tidak suka dengan saya, dia sewa orang untuk membunuh saya ditembak, dar, saya mati, insya Allah mati saya kusnul khotimah. Allahumma amin. Dijemput oleh bidodoro-bidodoro surga. Bidadari kan wedok Bu, aku pinginnya dibentuk lanang kok. Itu Pak. Nah, saya tidak pernah takut. Kenapa? Di dalam saya berdakwah, saya sudah mengalami 2 hal buruk di dalam hidup saya. Pertama, saya harus cerai dengan suami saya. Kedua, saya menjadi hubungannya tidak baik dengan keluarga besar saya karena mereka kecewa. Kenapa dulu saya mengajak mereka masuk gereja, sekarang malah belok sendiri. Itu adalah peristiwa yang paling buruk di dalam hidup saya. Ketika saya sudah memutuskan menjadi orang Islam, saya masih takut saat itu Pak. Karena apa? Saya curhat pada Allah. Karena apa? Allah katakan, kan kalau curhat sebaik-baiknya curhat itu hanya kepada Allah. Kita satu hari ikrar 17 kali, iya karena budu, iya karena ta'in. Gak usah curhat dengan siapa. Saya curhat pada Allah Bu. Saya katakan pada Allah, Allah aku tuh jadi orang Islam, pingin ngeresi itu so. Tapi kenapa suamiku belum mau jadi Islam? Lane aku pingin Pak. Kiku-kiku kan sedina ping 5. Kan aku nambah dosa sama dengan berzina. Gimana Bu? Nah aku masih muda kok Pak, doyan. Kan berarti setiap hari saya nambah dosa. Lah kok aku jadi wong Islam malah dosanya oke. Saya curhat pada Allah. Dan Allah langsung memberikan petunjuk. Suatu saat saya ngonangi bahasa Indonesianya apa gitu? Mengetahui, memergoi, betul. Mergoi bahasa Jawa Bu. Ya mengetahui itu tadi. Mengetahui bahwa suami saya berzina dengan pembantu saya. Astagfirullah. Ayune ngono kok ya iso-isone bojone selingkuh. Apa meneh ibu-ibu sing rapate ayu. Encang wae Bu. Betul Pak. Saya masih belum sadar saat itu bahwa ini adalah petunjuk Allah. Pertama, tak nengno. Kedua, tak anggap kilaf. Ketiga, baru saya sadar ini petunjuk Allah bahwa saya harus lepas dari suami saya. Akhirnya saya ngomong pada suami saya, cerai aja. Kata suami, oke, cerai dengan kamu nggak masalah. Tapi bondong gua aku anak gowo kowe. Oke, boleh. Saya bawa 3 orang anak Bu. Saya bawa 3 orang anak, harta saya berikan ke dia, hotel saya berikan ke dia, karoseri mobil saya berikan ke dia, semua dia bawa.
Saya hanya membawa 3 orang anak dengan uang 600.000 rupiah. Saya kontrak di sebuah rumah. Nelongso saat itu, Bu. Ternyata dadi Islam kok abot banget. Aku kudu ngakani anakku dewe. Tidak ada bapaknya. Anak ikut saya semua. Anak saya kebutuhannya sangat luar biasa karena terbiasa hidup enak. Nangis, Bu. Tapi saya di depan anak tidak pernah menangis. Saya menunjukkan bahwa saya adalah wanita yang tegar dan kamu harus jadi seperti mama. Saya menangis hanya setiap saya tahajud dan duha. Duha saya 12 rakaat, tahajud saya 8 rakaat. Saya tidak pernah mau ketinggalan. Ketika saya curhat pada Allah, Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Pada saat itu, rumah yang saya kontrakin itu dijual. Mau dijual. Lah saya kalau dijual saya tinggal di mana, Bu? Saya kontrak di seorang janda. Ya udah kalau Bu Ita mau beli ya dibayar aja. Ya udah Bu, nanti saya bayar. Tapi saya belum pegang duit, Pak. Duit harganya berapa? 600 juta. Aduh, gimana caranya? Saya ulur, dablek pokoknya kontrak di situ dablek. Wong saya nggak tahu harus kemana lagi. Akhirnya dia pinjam duit saya 2 juta saya pinjemin, 1 juta saya pinjemin. Akhirnya alhamdulillah lunas 600 juta. Dengan perjuangan saya. Itu pun Allah masih memberikan anugerah lagi pada saya. Zamannya Ayu Ting Ting, Bu. Saya dikasih bujang Ting Ting. Bujang Ting Ting, Bu. Alhamdulillah. Akhirnya dia melamar saya tanya, loh kamu nggak takut po nikah sama janda anak 3, apa kamu nggak rugi? Loh aku ini malah orang paling untung sedunia. Lah kenapa? Beli 1 dapat 4 kok. Alhamdulillah, Bu. Dan alhamdulillah bisa menjadi imam di dalam keluarga saya. Saat itu anak-anak saya pun belum mau, Bu, jadi orang Islam. Berbahagialah kita dilahirkan dalam keluarga Islam, ibu bapak menjadi orang Islam. Ini semua ini Islam semua ya, Bu. Nah, saya tak tanya, ibu kok milih agama kok Islam? Terus nabinya siapa, Bu? Nabi Muhammad. Lalu sing ibu senengi kuwi kira-kira agamane sik apa jatuh cinta sik mbek nabine sih, Bu, sakjane? Hah? Milih agama kok ndadak Islam, milih nabi kok ya ndadak Nabi Muhammad. Sing mbok senengi kuwi agamane sik apa jatuh cinta sik mbek nabine, Bu? Hah? Bapak apa, Pak? Nabinya, betul. Jatuh cinta dulu pada nabinya. Karena di Ali Imran 31 dikatakan ya, Pak, Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya apa, Bu? Ambo. Loh, padahal ibu paling seneng lagu idola Tombo Hati katanya, Pak. Tombo hatiku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran samaknane. Sampun, Bu? Dereng. Nek maca Quran sampun maknane dereng nggih. Nggih, muga-muga meningkat. Berarti niku lagune salah, tak gantine mawon, Bu. Tombo hatiku 5 perkarane, kaping pisan maca kanca samareme. Sampun, Bu? Sampun, Pak. Ibu-ibu, Pak. Ya, itu artinya, Bu, katakan Muhammad, jika umatmu mereka itu mencintai aku, mencintai Allah, senanglah dulu pada nabinya, baru senang pada agamanya. Seperti saya pada pagi hari ini, saya ditelepon Pak Agus Rahmat. Pak Agus Rahmat ya? Pak Agus Rahmat ya. Telepon saya, Bu Ita ngisi di Kediri, di Kadi. Ini nggak langsung, Bu, pakai proses telepon dulu. Saya diseret Pak Agus ke sini. Ibu kenal dengan Pak Agus Rahmat, Ibu? Kira-kira orangnya baik apa elek? Baik. Ono wong rawani ngomong elek.
Insya Allah Bu, kalau Pak Agus ini baik, sing digawa ya apik. Demikian juga Islam. Islam sing gawa siapa Bu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sing gawa, sing gawani sing maha kuwasa. Kon ngedumke karo para menungso sing pengen urip mulya ning alam donya, ning syarate kudu salat sedina ping 5. Sampun nggih Bu. Sing bedake awake dhewe karo kethek Bu, niku salate Bu. Kabeh binatang mangan langsung tutuk. Mboten? Nggih ya? Cup cup cup. Mung kethek sing mangan nganggo tangan sik gek dilebokke cangkem padha karo menungso. Mbuh menungso sing niru kethek apa kethek sing niru menungso kula mboten paham. Gitu? Padha semua model gaya kethek kita bisa. Yang membedakan nek kethek ora salat, awake dhewe salat Bu. Dadi nek jenengan mangken dalu kok diambung bapak mboten tahu salat berarti padha karo diambung. Rungokno Pak. Bapak nek ngatos niku mangken dalu kok jenengan pengin numpak ibu ora tahu salat kok ditumpaki berarti padha numpaki. Wong loro setel padha ra salate kan berarti kethek tumpak-tumpakan karo kethek Bu. Benar. Itu loh Pak. Ini yang membedakan kita. Ketika saya punya diberi Allah anugerah, kita kayak bujang, ting-ting, Islam, sunat, ternyata memang rasanya beda. Ini ceritanya. Suami saya Cina dulu nggak sunat Pak, bujel, nggak enak, biasa aja. Tapi begitu ketemu bujang ting-ting sunat, rasanya maknyes tenan Pak. Ini memang sudah diatur. Memang ini hukum wajib sunat itu untuk para laki-laki. Ketika saya sudah menikah dengan seorang bujang berislam ini yang sunat, anak saya pun belum mau jadi Islam. Karena apa? Dia malah menulis secarik kertas, katanya, "Mama, aku malu sekali punya mama yang beragama Islam. Kita kan orang Cina mah. Masa sih kita harus Islam? Apa kata teman-temanku di sekolah mah? Islam itu agamanya orang desa. Islam itu agama orang kampungan. Aku sedih sekali punya mama yang beragama Islam." Simpen di bawah bantal. Kebetulan saya membaca. Saya pura-pura nggak tahu. Saya hanya curhat pada Allah. Allah, aku pingin sekali membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan barokah, di mana semuanya adalah orang-orang Islam. Saya curhat tahajud terus pada Allah. Suatu saat apa yang terjadi Bu? Saya tidak pernah meninggalkan berjamaah di masjid bersama dengan suami saya. Pulang dari jamaah, senyum-senyum, ceria, mengucapkan salam. Anak saya menangkap sinyal. Wih, ternyata Islam itu indah ya. Setiap pulang dari masjid, mama selalu tersenyum sama papi. Islam indah. Jatuh cinta pada pandangan pertama Pak. Ketika saya ketinggalan jamaah di masjid, saya berjamaah sengaja di ruang tamu supaya anak saya tahu. Karena anak saya sering seliwar-seliwar di situ. Saya sholat jamaah dengan suami saya, berjamaah. Udah. Anak saya mengamati, orang sholat tuh begitu toh. Lalu begitu saya selesai sholat, anak saya nempel saya. Mah, ternyata Islam itu romantis ya Mah. Kok tahu? Nah itu mama setiap habis sholat, mama selalu nyium tangannya papi. Papi selalu nyium keningnya mama. Ternyata Islam itu romantis ya Mah. Iya. Dia berpikir cukup lama ngelamun, tak nengke wae. Wis kono jatuh cinta pada Islam. Betul Mak. Pulang saya dari kerja, mau parkir mobil, di stop oleh anak saya. Mah, tunggu dulu Mah. Kenapa? Mah, ini sudah 3:30 sore. Mah, boleh nggak Mah? Mamah antar aku ke pasar. Ngapain? Aku tolong beliin mukena sama sajadah Mah. Saya pikir, buat siapa?
siapa yang ulang tahun siapa? Kita kan orang kita kan lebih senang mengenang hari ulang tahun, ya Bu. Ulang tahun diraya-rayain. Mbak ulang tahun ya tukok ke roti tar dinyanyi ke happy birthday to you. Mbak kaget tangi langsung ngamuk-ngamuk. Apa kowe ngomong apa kowe? Kurang ajar. Bocah saiki karo wong tua kurang ajar wani bedes-bedes ke. Mbak krungune mbak kan iki bedes turu. Iki bedes. Kita boleh Bu mengikut gaya mereka, tapi jangan sampai kita dicap sebagai golongan mereka, Bu. Boleh merayakan ulang tahun, asal niat awalnya dibenerin dulu, niatnya untuk sedekah, diisi dengan doa. Boleh. Betul. Anak saya bilang, "Mah, enggak Mah, itu buat aku." Boleh enggak sih Mah, kalau aku nanti maghrib ikut sholat di masjid walaupun aku belum dibaptis secara Islam? Dipikirnya masjid ada baptis. Boleh enggak Mah ke masjid kalau belum dibaptis? Boleh. Alhamdulillah 3 orang anak saya ikut sholat semua di masjid. Alhamdulillah. Dan malah tidak hanya segitunya, hanya ikut-ikutan sholat. Anak saya bilang, "Mah, boleh enggak Mah aku ikut latihan baca Quran di TPQ? Tapi kan aku belum bisa, malu ya Mah. Gimana caranya biar aku nggak malu Mah?" Saya panggil guru privat ke rumah. 3 orang anak saya akhirnya sudah pintar baca Quran. Bahkan ketika saya deres terus salah, di stop sama anak saya. Mah, apa ini tadi Mama bacanya apa? Ini salah Mah, ini bukan A, ini nga. Subhanallah. Ngain, bukan ama, ini nga. Alhamdulillah saya tidak pernah marah. Ya ini watawasobil haq watawasobis sober. Kan ada ibu-ibu zaman sekarang nek delek ke anaknya malah ngamuk. Nek ngomongnya nek ayo, memang doa sih. Anak kon berdoa pinter. Giliran ibu delek ke anaknya emplak-emplok ibu ke susu. Anaknya, hayo ibu belum doa. Halah cah cilik ngerti apa? Aku wis donga dalam hati. Padahal ya ora apal ibu jajal Bu. Ini loh Bu, kasih kesempatan anak untuk mengkritik kita supaya dia menjadi berjiwa besar dan merasa oh aku itu bisa. Itu yang saya bangun di dalam keluarga saya. Dan alhamdulillah Bu, keluarga saya menjadi keluarga yang insya Allah dengan doa bapak dan ibu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan barokah. Sekalipun hujatan, demo di mana-mana, saya mohon doa supaya saya bisa tetap istiqomah. Apapun yang terjadi, saya tidak takut dibuang oleh siapapun karena saya mendapat ganti saudara sebegini banyak. Allahumma amin. Dan inilah alasan 17 alasan kenapa saya menjadi orang Islam. Yang pertama, karena Yesus ajarkan 2 kalimat syahadat. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Ini. Dan yang kedua, Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ini ada di dalam Matius. Semua saya katakan semuanya ada footnote-nya. Yang ketiga, sunat berkitan seperti tadi yang saya jelaskan. Ini diatur di dalam beberapa ayat Kejadian dan Lukas. Berwudu juga diatur di dalam Keluaran. Bahwa ini loh apa yang harus kita basuh: tangan, kaki, dan muka. Mandi junub saja Bu. Dulu saya males jadi wong Islam. Nek entes kepenak-kepenak ngono isu-isu kon keramas barang kan adem Bu. Tapi ternyata di Injil pun diajarkan bahwa seorang laki-laki yang tertumpah mani itu harus mandi besar. Ini junub. Jilbab di dalam Korintus tadi sudah saya ungkap bahwa perempuan itu wajib untuk berjilbab.
Yang ketujuh, sholat menghadap ke kiblat. Ini diatur di dalam Mazmur. Hukum kisos dikatakan bahwa Islam itu adalah agama jahat, agama keras. Tapi loh, coba kita lihat, di Injil pun justru diajarkan, jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberi nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lejur ganti lejur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ini kan balas dendam. Larangan membungakan uang diatur di dalam Injil. Kenapa saya membahas Alkitab? Rukun iman salah satunya kita wajib percaya kepada kitab. Nggih mboten, Bu? Kitab itu kan ada 4, Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Kata siapa Injil itu hanya milik orang gereja? Tidak, Injil juga milik kita. Tapi Injil yang mana dulu yang harus kita ikuti? Ini. Yang ke-10, haram makan darah termasuk babi. Haram makan babi. Lalu haram minum minuman keras. Saya dulu ngomong pada anak saya heran kenapa Romo di setiap ekaristi selalu minum anggur. Saya tahu itu anggur karena saya adalah pengurus Romo di mimbar. Dikatakan di situ bahwa Romo mengacungkan anggur ke jamaahnya, dikatakan inilah darah Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia. Gelap. Saya tahu kalau itu anggur dari mana. Saya adalah misdina putra putri altar. Kalau Romone tuwek enggak doyan anggur, cuma dicecep tok sing ngenteknya aku. Jadi aku tahu kalau itu anggur. Padahal anggur diharamkan. Larangan membuat patung berhala. Tapi ternyata di gereja banyak sekali patung menyerupai Yesus, Bunda Maria, Santo Yusuf dan lain sebagainya. Hukum rajam juga diatur. Perintah puasa pun ada, bahwa dalam bulan ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan. Kalau kita hitung suro, barsuro, sabar, mulut, pada mulut, cuma dilawar, air, terus rejab, ruah. Bulan ke-9 apa? Poso. Pas Yesus saja poso. Bulan ke-9 match dengan apa yang kita lakukan. Mengucapkan insya Allah pun diatur di dalam Yakobus. Ketika engkau hendak berbuat ini dan itu, hendaklah engkau mengucapkan, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ucapan insya Allah diatur, Bu. Mengkafani jenazah pun diatur. Tapi umat gereja kalau meninggal tidak pakai kain kafan tapi pakai jas. Tak bengesi barang kok. Itu, saya dulu macain jenazah-jenazah. Tapi ternyata inilah hukumnya. Dan ini yang ingin saya sampaikan. Tuh. Dan karena ke-17 alasan ini saya kapok jadi orang Katolik dan saya tetap ingin menjadi istiqomah di dalam Islam. Itu, dan saya mohon doanya supaya apapun yang terjadi saya tetap berislam sampai akhir hayat saya, nyawa dilepas dari raga. Itu, dan saya mohon doanya, mungkin bapak-bapak kiai yang ada di sini, saya butuh doanya, Pak. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa ya. Ini kan ada Pak Kiai kan, Bu? Hah? Oh, oke. Monggo. Marilah kita tutup pengajian ini dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani.
Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami pada pagi hari ini ya Allah. Jadikanlah kami orang yang dilimpahi kebahagiaan-Mu ya Allah. Dan pastikanlah kami di bawah payung Nabi Muhammad kelak. Dan kuatkanlah kami pada jalan yang benar ya Allah. Benahilah keadaan kami yang terlihat dan tersembunyi ya Allah. Dan jangan sisakan sebutir dosa pun dalam kitab amal kami di pagi hari ini ya Allah. Jangan Kau sisakan satu butir pun dosa dalam buku amal kami, kecuali telah Engkau hapus ya Allah. Dan jadikanlah semua yang kami lakukan pada hari ini ya Allah sebagai kemenangan umat Islam di setiap tempat-Mu ya Allah. Tidak mungkin kami mengembalikan setiap kesulitan kami ya Allah, kecuali hanya kepada-Mu. Dan kami semua yang sedang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadirat-Mu ya Allah, kami mohon agar semua saudara-saudara kami muslim diberi pertolongan dan kemuliaan, pertolongan yang secepatnya ya Allah. Sadarkanlah kepada kami ya Allah betapa sejuknya mendapatkan pengampunan-Mu ya Allah. Dan inilah perjuangan kami, dan kepada-Mu kami berlindung ya Allah. Dan kami mohon kepada surga yang abadi. Lindungilah kami dan keluarga kami yang kami tinggalkan di rumah. Jangan kecualikan mereka ya Allah. Dan jangan sisakan di rumah kami orang-orang yang tidak mengenal sholat-Mu ya Allah. Jangan sisakan orang-orang yang suka iri dan menguncing serta mengadu domba ya Allah. Kami tidak mungkin bisa berbuat seperti ini kecuali karena cinta kasih-Mu ya Allah. Sebelum Kau ciptakan langit dan bumi, Kau telah tuliskan nama-nama kami terlebih dahulu untuk berkumpul dalam acara ini ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan semoga kita saling merindu dan kelak meminta untuk dipertemukan dalam majelis seperti ini di surga nanti. Pertemukanlah kami di surga-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah ikati, telah sampailah kita pada penghujung acara. Mudah-mudahan ilmu yang kita beroleh menjadikan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya hatal akhirah. Perlu diumumkan untuk minggu depan insyaallah IKADI pengajian minggu depan libur sementara karena bertepatan dengan sholat Idul Adha. Mari kita bersama-sama tutup acara ini dengan bacaan surah Al-Kautsar dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.